Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Daily devotional kita pada pagi hari ini terambil daripada ayat Alkitab dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Renungan kita pagi ini saya kasih judul kehidupan kerohanian yang progresif. Apa itu progresif? Progresif adalah pergerakan maju. Nah, kalau kita biasanya pesan ojek online atau taksi online, biasanya kita menantikan kedatangan kendaraan itu lewat handphone kita, dan kita melihat di peta ada progres pergerakan kendaraan yang akan menjemput kita. Namun seringkali ada masalah karena data di HP kita menyatakan bahwa tidak ada progres, tidak ada pergerakan. Tiba-tiba kendaraannya di depan, dan sebaliknya, sehingga seringkali tidak adanya progres akan menimbulkan begitu banyak masalah. Dalam suasana masih di tahun baru, di awal tahun 2023, saya percaya bahwa setiap kita memiliki resolusi yang berbeda. Tapi dari semua resolusi yang bisa kita nyatakan adalah progres yang Tuhan nantikan. Tuhan ingin kita mengalami progresivitas kerohanian yang signifikan, yang nampak, yang bisa diukur, saudara. Seringkali kita menjadi tawar hati seperti kata Korintus tadi, karena kita nggak mengalami perubahan. Sudah 3, 4, 5, bahkan 10 tahun, tapi kita menjadi orang yang sama, dengan watak yang sama, sifat yang sama, kebiasaan buruk yang sama. Mari kita lihat di Alkitab. Kalau saudara perhatikan orang-orang di Alkitab, ketika pada awal mereka dipanggil Tuhan untuk melayani, dalam perjalanan hidupnya, mereka akhirnya menyatakan progres iman, progres pengenalan mereka akan Tuhan, progres keyakinan mereka bertambah, mengalami kemajuan yang signifikan. Mari kita lihat bagaimana Musa pada awal ketika dia berjumpa dengan Tuhan lewat semak belukar yang menyala. Pada waktu itu kapasitas imannya belum sebesar ketika dia adalah Musa yang telah dinyatakan Tuhan untuk mengangkat tongkat dan Laut Merah terbelah. Lalu berbeda lagi situasinya ketika dia harus turun dari gunung, lalu dia banting loh 10 perintah Tuhan karena kemarahan dia lihat bangsa Israel membuat patung lembu emas. Dan tentu saja berbeda dengan kisah yang lain. Kalau saudara ingat Yusuf, bagaimana Yusuf pada waktu dia masuk di dalam sumur dimasukkan oleh kakak-kakaknya, dia pada waktu itu punya iman, punya pengharapan, punya mimpi. Ketika dia diangkat keluar, dia pikir itu semua menjadi sesuatu yang menyelesaikan masalahnya. Tapi ternyata berlanjut kepada masalah baru ketika dia harus dibawa ke tanah Mesir untuk dijual. Dan tentu saja ada progres yang Yusuf alami. Daripada dia di sumur, ketika dia difitnah dan dimasukkan penjara oleh Nyonya Potifar. Yusuf yang berbeda pula ketika dia ada sebagai Yusuf yang sudah dilupakan oleh juru minuman raja. Tetapi yang jelas ada progres manusia batiniah yang harus dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah mengalami progresivitas kerohanian seperti yang Tuhan harapkan? Jika belum, mari tahun ini miliki resolusi untuk lebih giat membaca firman, menambah jam doa, meningkatkan segala hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Mari jalani sepanjang tahun ini dengan progresivitas kerohanian yang signifikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan renungan ini dan mereka berkata, yes, aku mengalami progres rohani supaya imanku semakin meningkat, pengenalanku akan Tuhan, pengetahuanku semakin bertambah. Aku mau menambah jam doa, jam baca firman, menambah pelayanan dan lain sebagainya. Berkati mereka, Roh Kudus mampukan mereka. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom, Tuhan memberkati.